Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jer Basuki Mowo Bio. Itulah topik yang akan kita bahas bersama Pak Sugeng pada konten kali ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas, yang kita sampaikan menambah wawasan bagi kita semua, tentunya mudah-mudahan membawa kemanfaatan. Itu ya dulur-dulur. Monggo Pak Sugeng, apa yang dimaksud dengan Jer Basuki Mowo Bio? Terima kasih Pak Abbas. Sedulur-dulur, ungkapan falsafah leluhur kita kali ini yang akan kita coba bawa uraikan adalah Jer Basuki Mowo Bio gitu. Okay. Satu ungkapan yang cukup populer nih Pak di kalangan masyarakat kita gitu. Iya, betul sekali Pak. Itu berasal dari kata bahasa Jawa kuno itu Pak. Jawa kuno ya Pak masuknya ini. Salah. Jer itu kalau bahasa Indonesia bisa diartikan memang. Basuki itu ya keselamatan, keberhasilan, kebahagiaan. Mowo itu dengan atau disertai. Dengan. Bio itu ya apa bahasa umumnya kalau kita artikan itu biaya. Biaya. Secara mudah kita artikan bahwa setiap keberhasilan butuh perjuangan lah, perjuangan. Gitu. Biaya itu kan sebenarnya bukan hanya fokus pada materi, uang dan materi, tapi juga tenaga, pikiran, waktu seperti itu. Jer Basuki Mowo Bio. Yaitu satu kalimat yang bisa merupakan motivasi ya Pak ya buat kita semua terutama dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin berat ini Pak ya. Kan nggak mudah untuk mencapai sabda kita inginkan sekarang ini Pak ya. Betul sekali Pak. Karena semuanya serba cepat sekarang ini Pak ya. Maunya serba instan. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi untuk kondisi sekarang itu kan banyak disalahartikan Pak, disalahpahami ya Pak ya, untuk terutama kata-kata biaya yang maksudnya biaya itu segala sesuatu kan sekarang ditakar secara uang nih Pak gitu. Iya, betul sekali Pak. Politik juga harus pakai uang gitu. Kadang kalau kita sudah duduk di satu tempat kerja yang enak, mengambil tindakan yang merugikan, misalnya korupsi, itu kan ujung-ujungnya itu Pak. Sebenarnya kalau kita telaah kata biaya atau biaya itu mengarahnya kan pada etos kerja itu Pak. Perjuangan kita, pikiran kita gitu, motivasi kita untuk mencapai keberhasilan itu termasuk dalam ranah perjuangan, itulah istilah seperti itu. Betul sekali Pak Sugeng. Ya, mungkin Pak Abbas ada contoh-contoh yang mengarah ke itu Pak, ukoro-ukoro itu tadi berhubungan dengan Jer Basuki Mowo Bio itu Pak. Ini sudut pandang saya Pak Sugeng ya, karena tadi Pak Sugeng itu menyampaikan bahwa setiap cita-cita, setiap angan-angan, intinya kan seperti ya Pak Sugeng. Setiap cita-cita, keinginan, biar harapan tersebut, cita-cita tersebut itu bisa terwujud, itu harus ada sebuah perjuangan, pengorbanan, kan gitu ya Pak Sugeng ya. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang memang untuk mencapai sebuah kesuksesan itu pasti tidak luput dari sebuah perjuangan tadi Pak Sugeng, pengorbanan, perjuangan, proses ya. Jadi contoh-contoh Pak Sugeng karena kita sebagai umat Islam ya Pak Sugeng ya, sebagai umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi, jadi Islam tidak akan sebesar ini kalau tidak ada perjuangan pengorbanan dari beliau, sehingga sampai mau dibunuh ya Pak Sugeng, mau dibunuh itu beliau tetap jalan dengan tekad yang sangat kuat, dengan kepasrahan, dengan apa yang beliau miliki. Sampai dikisahkan itu kan istri beliau Siti Khadijah itu kan orang yang terkaya di kota Mekah ya Pak. Pada waktu itu ya. Orang terkaya di kota Mekah, sampai hartanya itu habis ludes, sampai ketika
Rasulullah itu perjuangannya belum selesai, Khadijah sudah tidak punya apa-apa. Sampai Khadijah bilang, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kelak jikalau perjuanganmu belum usai, masih harus berjalan, sedangkan aku sudah meninggal. Andaikan engkau butuh sesuatu untuk menyeberangi sungai, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, andaikan itu masih bisa bermanfaat untuk perjuanganmu. Sampai seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah pengorbanan, biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Seperti itu Pak Sugeng. Jadi harta bendanya sudah habis. Sampai pengorbanan itu ya tidak cuma biaya, tidak cuma tenaga. Jadi mungkin korban tali persaudaraan harus putus, itu juga bisa Pak Sugeng, demi sebuah tujuan besar, cita-cita besar, untuk sebuah kemakmuran yang lebih besar. Seperti kisah itu Pak Sugeng, dari tanah Jawa sendiri ya Pak Sugeng, ya, itu cerita kisah ketika Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Padahal posisi Raja Pajang yang disebut-sebut Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tinggar itu diberontak oleh anak angkatnya sendiri, yaitu Panembahan Senopati, Raja Mataram. Akhirnya ketika Pajang ini bisa terkalahkan oleh Mataram, Islam semakin besar, kemakmuran semakin besar pula. Itu Pak Sugeng. Jadi membutuhkan sebuah pengorbanan. Padahal itu kan ayah sama anak posisinya, meskipun itu anak angkat atau apa ya Pak Sugeng ya. Sampai itu akhirnya kan dikorbankan hubungan kekeluargaan gitu. Tapi alhamdulillahnya itu Sultan Hadiwijoyo itu merelakan. Ya memang ini sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu tidak menjadi sebuah problem, tidak menjadi sebuah masalah. Karena tadi Pak Sugeng, meskipun beliau ada percekcokan, ada pertumpahan darah ya Pak Sugeng ya, tapi karena saling rela tadi bisa menerima tadi legowo bahwa itu sebuah kodrat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya ya itu tidak terjadi pertumpahan darah atau peperangan yang lebih panjang. Sudah mengakui kekalahan. Iya, sudah mengakui kekalahan, bahwa itu yang memang sudah takdir itu Pak Sugeng. Banyak sekali Pak Sugeng kisah-kisah seperti itu yang demi sebuah kemakmuran, sebuah tujuan besar itu Pak Sugeng. Ini seperti cita-cita kemerdekaan negara kita Indonesia ini Pak ya. Betul sekali Pak Sugeng. Banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang, yang mengorbankan harta, benda, jiwa, raga, sebagai keringat, darah dan air mata gitu. Nah itu kan termasuk dalam ranah bio itu tadi kita bukan sekedar materi. Ya alhamdulillah untuk cerita-cerita sejarah dalam perjuangan kemerdekaan itu kan banyak rakyat-rakyat di desa-desa itu kan yang membantu para tentara-tentara pejuang-pejuang itu Pak ya, menyuplai bahan makanan, itu kan termasuk ranah dari Jerbasuki Mawabio itu kan. Mereka menyadari dia lagi memang harus kita sama-sama berkorban. Berkorban. Kalau tidak ada pengorbanan ya cita-cita tersebut atau sebuah perubahan besar tersebut ya tidak akan terjadi. Biarpun semua itu memang atas kehendak ilahi gitu semuanya kemenangan, kekalahan, keberhasilan itu kan harus ada sebuah ikhtiar, ada sebuah pergerakan. Nanti biar yang mewujudkan yang Maha Kuasa yang menentukan. Oke, cukup disayangkan ya Pak, sekarang setelah negara kita merdeka terus banyak yang menyalahartikan itu Pak ya. Ukara Jerbasuki Mawabio, terutama bionya itu dianggap cuman biaya materi gitu ya. Betul sekali Pak Sugeng, banyak sekali kasus-kasus korupsi. Bagi teman-teman yang barangkali punya cita-cita, punya angan-angan, ya tentunya dimulai
dimulai dari situ apa sebuah ketekatan yang bulat, terus pasti ada sebuah perjuangan, ada sebuah pengorbanan. Yang penting cita-cita tersebut cita-cita yang mulia, cita-cita yang tujuannya untuk kemanfaatan yang besar, bukan kembali pada pribadi. Kalau kembali pada pribadi itu biasanya ada sebuah ambisi ya Pak Sugeng, diliputi ambisi, ada sebuah egoisme di situ. Tapi kalau tujuannya untuk kemakmuran, untuk menolong orang lain, untuk kemaslahatan orang banyak, itu insya Allah tujuan yang mulia. Tentunya ada pengorbanan, perjuangan itu pasti, dicaci maki, dihina, dicela itu sudah pasti, sudah korban harta, pikiran, tenaga, mungkin korban harga diri juga Pak Sugeng, harga harus diri siap dicaci maki, banyak yang salah paham gitu, Pak Sugeng. Tapi kalau itu terus berlanjut ya insya Allah ada hasil baik di situ. Tapi misalkan cita-cita tersebut, tujuan tersebut itu tidak terjadi, yaitu memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan cita-cita tersebut tidak terkabul ya, tidak bisa tercapai ya Pak Sugeng ya. Mungkin belum waktunya. Ya, mungkin belum waktunya, ya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain yang lebih bagus untuk diri kita. Yang penting tadi ambisi atau egoisme itu jangan dilibatkan di dalam cita-cita tersebut. Untuk itu kita juga perlu berdoa ya Pak ya. Doa kan juga merupakan satu perjuangan juga kan ya. Doa mohon agar semua cita-cita, keinginan kita itu bisa terlaksana. Iya, betul sekali Pak Sugeng. Soalnya kalau sudah memakai ambisi, sudah memakai egoisme, itu andaikan cita-cita tersebut tidak terwujud, yang terjadi itu pasti kekecewaan, patah hatinya. Itu ya Pak Sugeng. Akhirnya timbul amarah. Timbul amarah. Yang tadinya menggebu semangat terus tidak sesuai harapan, akhirnya down tadi. Tapi kalau di situ memang murni perjuangan, murni untuk kemaslahatan, untuk sesuatu kemanfaatan yang lebih besar, pasti meskipun jatuh bangun dia akan jalan terus Pak Sugeng. Entah hasil atau tidak hasil, terus dia akan berjalan terus, karena yang dinilai itu bukan kesuksesannya di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, kan bukan kesuksesannya, tapi itu nilai perjuangan, nilai sebuah pergerakan tadi yang dinilai kan itunya Pak Sugeng. Kalau untuk sukses atau tidak, berhasil atau tidak, itu kan memang sudah kehendak yang di atas, sudah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu pemahaman saya seperti itu Pak Sugeng. Pemahaman saya, mungkin sedulur-sedulur yang lain punya pemahaman tersendiri ya, monggo. Jadi mungkin untuk tujuan-tujuan pribadi yang baik juga perlu diperjuangkan Pak. Misalnya untuk pelajar ingin dapat nilai yang baik, kalau itu bisa dapat pekerjaan yang layak. Kemudian orang yang ingin sembuh dari satu penyakit itu kan juga menuju kebahagiaan, kesuksesan Pak ya, istilahnya kan juga harus butuh pengorbanan juga, semangat perjuangan. Tapi itu Pak Sugeng, kalau kita memakai ambisi kan khawatirnya itu Pak Sugeng tidak menilai kapasitas, memaksakan diri, akhirnya tadi salah-salah nanti bisa depresi. Karena banyak sekali Pak Sugeng saya menemui orang-orang atau teman-teman yang di situ mereka depresi, sakit kejiwaan karena apa? Dia tidak menilai kapasitas, tidak tahu kapasitasnya, dipaksakan Pak Sugeng. Ada suatu tujuan yang punya tujuan. Akhirnya itu depresi kayak orang linglung. Kasihan Pak Sugeng. Banyak itu orang-orang yang
sedang belajar atau menghafalkan. Menghafalkan ini ya tidak menyalahkan siapapun, tapi kan namanya orang itu harus tahu kapasitas. Misalkan punya anak, difahami anak tersebut kapasitasnya seperti apa. Kadang kan dituntut, Pak. Minat bakatnya Iya, dituntut sama orang tuanya. Orang tuanya menuntut, lingkungan menuntut agar supaya bisa. Terus anak tersebut tidak tahu kapasitasnya sendiri, orang tuanya tidak tahu kapasitasnya. Akhirnya anak tersebut memaksakan diri. Demi keinginan orang tua. Iya, demi keinginan orang tua. Mungkin karena ambisi dari anak tersebut sendiri juga. Akhirnya tidak terwujud hal tersebut. Malah Pikirannya tidak kuat, hatinya tidak legowo, yang kena kejiwaannya, Pak. Itu sangat banyak sekali, Pak Sugeng. terutama di zaman sekarang nih Pak ya. Zaman sekarang. Itu dulur-dulur yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita uraikan, yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah motivasi untuk pribadi kami, bisa memotivasi sedulur-sedulur semua. Amin. Untuk menjadi cambuk untuk lebih semangat menggapai cita-cita, bahwa cita-cita tujuan itu butuh pengorbanan. Demikian sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.